somewhere long ago. How were they to know someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing? Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan beserta peserta Pekan Keselamatan Jalan 2021 yang telah hadir. Kami persilakan untuk para hadirin untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan kami juga mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kami juga mengingatkan selama acara berlangsung agar dapat menjaga kebersihan. Hadirin sekalian, kita ingatkan juga untuk tidak menggeser kursi yang telah disusun karena jarak setiap kursi sudah kita sesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Sumatera Selatan dan Bangka Belitung beserta para tamu VVIP. Kami persilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu dan juga seluruh tamu yang berbahagia, dan terimalah persembahan tari kreasi yang berjudul Tari Bulo.
langsung dari Terminal Alang-Alang Lebar. BPTD 7 mempersembahkan Pekan Keselamatan Jalan 2021. Sambutlah pembawa acara kita pada pagi hari ini, Enda Ocon dan Black Calvo. Selamat pagi, luar biasa. Luar biasa, senang sekali Wow. tentunya kita hadir di sini. Boleh kita minta tepuk tangan yang lebih semeriah lagi? Wow. Pagi hari yang cerah ini tentunya sebelum kita mengucap salam kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia ini, Iya. saya akan membuka dengan pantun. Boleh pantunnya gimana? Alangkah indahnya Sungai Musi, di tengah-tengahnya ada jembatan Ampera. Jawab manis dong, cakep gitu loh. Oh, ya. Dan dengan segala kerendah hati, terimalah salam hormat kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Luar biasa sekali tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan kita sapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Selamat pagi Bapak. Boleh Luar berikan biasa tepuk sekali. tangan yang meriah. Ya kami hormati Kadishub Provinsi Sumatera Selatan diwakilkan Kabid Lailin tentunya. Dan Selamat pagi. kami ucapkan tentunya selamat datang kepada Kadishub Kota Palembang yang diwakilkan oleh Sekretaris. Selamat pagi Bapak. Kita bolehkan beri tepuk tangan yang paling meriah. Kami ucapkan juga yang kami hormati tentunya Jasara Harja diwakilkan oleh Bapak Ahmad Asitumeang, tentunya Kepala Bagian Operasional tentunya. Selamat pagi Bapak. Beserta Bapak Unggul Yoga Saputra selaku Kepala Subbagian IW. Ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan tentunya yang kami hormati juga kepada Dirlantas Polda diwakilkan oleh Kasubdit Kamsel dan Kapolresta serta Kapolres Sukarame dan Kasat Lantas dan seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di Pekan Keselamatan Jalan 2021. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin berbahagia. Luar biasa Enda Person. Betul sekali. Dan sebelum kita akan melangkah ke acara selanjutnya untuk menambah semangat nasionalisme, marilah bersama-sama kita menyajikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Dan tentunya untuk menambah keberkahan serta kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa kita akan dipimpin oleh Bapak Aldi Renaldi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala kita dan menengadahkan kedua tangan kita untuk kekhusyuan doa yang akan kita panjatkan.
Doa akan dipimpin secara Islam, untuk agama yang lain mohon menyesuaikan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini bertempat di Terminal Alang-Alang Lebar, kami menyelenggarakan acara Pekan Keselamatan Jalan dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan-kegiatan ini dengan baik sampai dengan selesai. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara ini. Ya Allah, Engkau Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana Acara Pekan Keselamatan Jalan 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Riko Saputra. Kepada Bapak Riko Saputra kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin kepada yang kami hormati Bapak Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Dirlantas Polda Sumsel atau yang mewakili Bapak Kasubdit Kamsel, Kepala Cabang PT Jasara Harja atau mewakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Kabid Lalu Lintas. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang atau yang mewakili Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Kasat Lantas serta Kapolsek Sukarami atau yang mewakili. Yang kami hormati para undangan yang berbahagia. Mohon izin kami akan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada acara yang berbahagia ini dalam kegiatan Pekan Keselamatan Jalan dengan tema Jalan Kebersamaan Koalisi Teman Sejati atau Selamat di Jalan dan Hati-Hati. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat sehingga dapat menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan, serta bertujuan untuk memberi wawasan kepada masyarakat agar memahami pentingnya keselamatan lalu lintas jalan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat saat berlalu lintas di jalan raya. Adapun rangkaian kegiatan yaitu kegiatan perlombaan yang terdiri dari kompetisi fotografi, kompetisi desain grafis, video pendek, kompetisi mural, dan kompetisi TikTok, serta puncak Pekan Keselamatan Jalan. Rangkaian acara lomba itu dimulai pada tanggal 6 Oktober 2021 dan penutupan pendaftaran serta pengiriman karya pada tanggal 17 Oktober 2021. Penjurian di tanggal 18 Oktober 2021. Pengumuman pemenang tanggal 21 Oktober 2021 dan acara puncak di Terminal Tipe Alang-Alang Lebar tanggal 22 Oktober 2021. Peserta lomba terbuka untuk umum baik individu maupun tim yang memenuhi persyaratan perlombaan yang telah ditentukan. Peserta yang mengikuti kompetisi sebanyak 92 orang.
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan tahun 2021. Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Black Betul ya. sekali. Enda Furson dan juga Yes. seluruh tamu undangan yang berbahagia. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Riko Saputra tadi. Bahwa Pekan Keselamatan Jalan Sumatera Selatan 2021 ini merupakan program lanjutan dari Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2021 yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Di mana program ini merupakan sebuah kampanye anjuran tentang batas aman kecepatan dan juga keselamatan jalan Oh pastinya. begitu. Dan tidak hanya itu Betul. saja, sebagai informasi sejak tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober yang kemarin ya sudah dilaksanakan di Balai Pengelola Transportasi Darat, telah dilaksanakan juga rangkaian acara Road to Pekan Keselamatan Jalan Sumsel 2021 dalam bentuk kompetisi dan dengan 5 kategori lomba. Itu ada lomba kompetisi video pendek, ada kompetisi fotografi, ada kompetisi desain grafis, ada juga kompetisi video TikTok ya, dan juga hari ini juga sedang berlangsung lomba mural. Bisa kita lihat di sebelah kanan kita Bapak, itu sudah ada teman-teman kita sudah melaksanakan kompetisi lomba mural. Betul sekali. Dan juga temanya ini diambil pada tahun ini adalah keselamatan jalan koalisi teman sejati dengan hashtagnya adalah Jaga Laju 30. Yang di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi keselamatan bagi semua pengguna jalan dan juga mengaplikasi kampanye dengan hashtagnya Jaga Laju kepada semua pengguna jalan. Dan juga Enda Furson ini memperluas keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama melakukan gerak aksi untuk keselamatan jalan. Yang pastinya semoga saja dengan adanya acara ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga keselamatan selama berkendara dan juga bisa membantu atau juga memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan di lalu lintas. Betul sekali. Tentunya kita harus tetap menjaga keselamatan kita selama berkendara karena ada anak istri beserta keluarga yang menunggu Nah, di rumah. itu Betul dia. Bapak Ibu? Betul, baiklah kalau begitu ya. Dan Black ya, untuk seluruh tamu undangan berbahagia pada pagi hari menjelang siang yang sangat luar biasa sekali. Tentunya Balai Pengelola Transportasi Darat ini merupakan unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat ya. Nah, tentunya BPTD ini bertugas melaksanakan pengolahan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan juga penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Nah, Dan juga Enda Furson, Yes. yang pasti juga BPTD ini sendiri dipimpin oleh Kepala Balai yang saat ini sedang berhadapan sama kita ya. Ada Bapak Fahmi, selamat pagi Bapak Selamat Fahmi. pagi, Bapak. Luar biasa Bapak Fahmi, kalau dilihat Bapak Fahmi ini sama ganteng kayak saya oh ya. iya. Bisa Betul. terlihat dari matanya. Bisa terlihat dari auranya. Iya. Ya, betul ya. Besar, tinggi, belagak, putih. Nah itu Iya. dia. Dan yang pasti Bapak Fahmi ini dari dulu ke dulu sampai Iya, dengan saat dari ini. dulu ke dulu, tahu. Iya betul, punya Ah. kebiasaan paling dak galak dia nyinggung MC Buntu. Oh sekarang buntu? Buntu Pak. Oh iya. Baik. Nah yang pasti juga, boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu yang berbahagia? Bapak Fahmi Untuk luar Bapak biasa. Fahmi. Dan Black, Kenapa? jadi kau ini ngojongi itu kata orang Palembang. Bukan Black. ngojongi. Apa tuh? Cuman ngerti lah Pak. Iya. Dan tentunya untuk mengetahui lebih lengkap apa sih sebenarnya Balai Pengelola Transportasi Darat, semua akan kita rangkum melalui video selayang pandang berikut ini. Selamat menyaksikan. Dengan mutu keselamatan dan pelayanan prima merupakan prioritas kami. Kementerian Perhubungan terus meningkatkan usaha pencapaian keselamatan atau zero accident serta pelayanan di berbagai sektor. Salah satunya adalah dengan membentuk 25 balai pengelola transportasi darat yang tersebar di seluruh provinsi se-Indonesia sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 merupakan unit teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang bertugas mengelola transportasi jalan, sungai, danau,
dan penyeberangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung sesuai tugas dan kewenangan pemerintah pusat di daerah, serta menjadi perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terkenal memiliki banyak pulau dan sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadi salah satu tujuan dagang mancanegara masa lalu. Dipisahkan oleh Selat Bangka, Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebelumnya merupakan satu kesatuan. Namun, pada tahun 2000, Bangka Belitung menjadi sebuah provinsi tersendiri. Bagian dari sistem transportasi darat yang sesuai dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan adalah transportasi jalan dan penyeberangan. Secara geografis, letak kedua provinsi ini sangat strategis. Hal itu dikarenakan berada pada wilayah perairan dan sebagai kawasan perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan Bangka Belitung saat ini fokus untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan melalui pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan, kapal penyeberangan, fasilitas perlengkapan keselamatan jalan, serta pelayanan subsidi angkutan jalan maupun penyeberangan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, dengan dipimpin oleh Kepala Balai, dibantu oleh 1 orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan 3 orang Kasih, yaitu Kasih Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Darat, Kasih Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kasih Transportasi SDP Komersil dan Perintis. Hingga saat ini, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mempunyai 17 satuan pelayanan yang terdiri dari 7 terminal tipe A, 5 pelabuhan penyeberangan, dan 5 UPPKB yang bertanggung jawab kepada Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7, Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Pembangunan dan dengan infrastruktur perhubungan darat secara bertahap dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta rencana strategis Kementerian Perhubungan. Dengan adanya pembangunan dan pengembangan layanan bidang transportasi darat ini, maka diharapkan akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan pesat dan merata, memfasilitasi keterhubungan antar wilayah menjadi efektif, efisien, dan terjangkau, serta turut meningkatkan keselamatan pelayaran karena sudah tersedia sarana dan prasarana angkutan penyeberangan yang memadai dari segi pelayanan dan keselamatan. Pembangunan dan prasarana perhubungan darat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ini merupakan bagian dari poros penghubung antar seluruh wilayah di tanah air, merangkai pulau demi pulau melalui transportasi yang terpadu. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan Bangka Belitung membangun bangsa, merangkai pulau demi menyatukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebangsaan, salam Pancasila. Dalam rangka memperingati Hari Pekan Keselamatan Jalan tahun 2021, mari bersama-sama kita tingkatkan profesionalisme dan pelayanan prima.
guna meningkatkan usaha pencapaian keselamatan atau zero accident. Untuk itu, kami, Insan Ditjen Perhubungan Darat, berkomitmen penuh dalam menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, terjangkau, tertib dan lancar, serta mampu menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Keselamatan transportasi darat tanggung jawab kita bersama. Saya Muhammad Fahmi, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan tahun 2021. Teruslah menjadi insan perhubungan yang memiliki jiwa profesionalisme tinggi, sadar akan keselamatan jalan, serta bertanggung jawab pada masyarakat. BPTD 7 hadir untuk masyarakat menjadi organisasi yang tangguh, kuat, kompak, amanah, dan selalu semangat berkontribusi membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah kembali Bapak Ibu hadirin berbahagia. Jadi Black Ya, ya. and the person. Kalau kita lihat dari yang namanya video tadi ya, Betul. tentunya di bawah pimpin dari Bapak Fahmi. Aku pernah dari jalan ke Sumsel ya, Sumsel? ya selama corona ini ya, Aha. pernah lah berjalan ya. Pernah berjalan? Sampai namanya ke Bangka Belitung. Betul. Bukan jalan kaki ya. Oh, iya. Alah ke Jawa yuk ini berjalan ya. Jadi Iya, ini gimana iya, Goda? berjalan darat ya. Aha. Kalau aku lihat itu memang kenyamanannya cukup terjaga. Luar biasa, Banyak ya. petugas-petugas yang mengarahkan ke tempat-tempat spot-spot yang baik untuk yang namanya dilalui. Betul sekali, semuanya ini di bawah pimpinan Bapak Fahmi ini, semua untuk Balai Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung tertata dengan rapi dan bagus sekali Bapak. Kita Luar bangga sekali Bapak ya. biasa sekali Berikan tepuk ya. tangan yang berbahagia tentunya. Ya, dan tentunya memasuki acara selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan juga Bangka Belitung. Dengan sangat hormat kami persilakan kepada Bapak Muhammad Fahmi STM MTR, kepada beliau disilakan dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan, salam Pancasila. Pertama-tama dan utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara puncak pelaksanaan kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Sebelum saya melanjutkan penyampaian beberapa hal kepada kita semuanya, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau yang mewakili melalui via Zoom, Mbak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan itu diliput secara live di beberapa media sosial kita, baik yang di kantor pusat maupun yang ada di BPTD 7 wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Yang kami hormati Bapak Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirlantas Polda Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Kasubdit Kamsel. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Pak Kepala Bidang LLAJ. Yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pak Agus sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bapak Kapolrestabes Kota Palembang yang diwakilkan kepada Bapak Kasat Lantas. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Bapak Kepala PT Jasara Harja Cabang Sumatera Selatan atau yang mewakili, selamat pagi Pak Situmeang Pak, sudah hadir bersama dengan rekan. Serta tamu undangan yang saya tidak bisa ucapkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait tentang pelaksanaan kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Bapak Ibu yang kami hormati, permasalahan di bidang transportasi darat semakin hari dirasakan semakin kompleks. Kita dihadapkan pada tantangan strategis yang semakin berat, serta perlu disikapi secara bersama-sama untuk menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja insan perhubungan dalam memberikan pelayanan jasa di bidang transportasi darat yang lebih baik. Sampai saat ini, kita masih dihadapkan pada tantangan untuk menurunkan angka kecelakaan. Angka kecelakaan lalu lintas di jalan, sekaligus angka kecelakaan di bidang transportasi, sungai, danau, dan penyeberangan. Bahkan tidak sedikit kasus kecelakaan dengan fatality rate yang masih tinggi. Hal ini menjadi tentu PR besar bagi kita semua untuk dapat meningkatkan angka keselamatan di jalan raya, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam berlalu lintas. Maka dari hari ini Pak, kita melaksanakan kegiatan ini telah dimulai dengan beberapa kegiatan. Kalau dulu kita melaksanakan kampanye Pak, kita turun ke jalan, melaksanakan itu melibatkan orang banyak. Namun di masa pandemi ini tentu kita harus taat terhadap protokol, menggunakan semua instrumen media sosial. Jadi termasuk yang di hadapan kita ada pertandingan mural Pak, perlombaan. Ini adalah bagian daripada PNKJ. Kemudian di beberapa media sosial. Nah, saya kira masyarakat kita juga sudah semuanya, hampir semuanya memiliki media sosial. Maka kita sangat masif mengkampanyekan aksi keselamatan transportasi jalan ini melalui media-media sosial. Transformasi digital itu sebuah keniscayaan, maka kita juga harus menyesuaikan dengan perubahan daripada era digitalisasi. Masih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, tidaklah menjadi sebuah penghalang apapun bagi kita agar tetap mendedikasikan diri sepenuhnya kepada bangsa dengan tetap memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, masalah keselamatan ini tidak berdiri sendiri karena ada berbagai pihak yang terlibat untuk mensukseskan keselamatan di dalam berkendara. Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, tetapi semua pihak harus disiplin berlalu lintas dan bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Keselamatan jalan tidak mungkin terwujud bila tidak diawali saat ini dari diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, serta lingkungan, hingga akhirnya menjadi sebuah budaya dan peradaban baru bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, momen perayaan Pekan Keselamatan Jalan ini bukan sekedar selebrasi saja, tetapi perlu dijadikan sebuah momentum yang berarti bagi kita, organisasi, bangsa dan negara, serta masyarakat agar dapat bekerja sama lebih solid mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Jadi peran-peran kita semua tentu sangat strategis sekali, terutama kami di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung terus akan berkolaborasi, akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersinergi dengan baik, karena bagaimanapun keselamatan ini adalah sebuah amanah undang-undang.
amanah undang-undang untuk menjamin setiap keselamatan warga negara. Maka dari itu, peran-peran kita, kolaborasi kita, sinergi kita, ini perlu untuk ditingkatkan. Ini adalah momen yang sangat baik sekali, kita hadir semua pemangku kepentingan keselamatan, maka rasanya tidak kita sia-siakan Pak, untuk sebuah komitmen bersama, membangun aksi keselamatan bersama. Melalui perayaan Pekan Keselamatan Jalan tahun 2021 yang mengusung tema Koalisi Teman Sejati, ini diharapkan rekan-rekan insan perhubungan dapat tetap solid di dalam bekerja sama mewujudkan keselamatan di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan perorangan. Besar harapan saya melalui perayaan Pekan Keselamatan Jalan tahun 2021 ini, kita mampu meningkatkan kesadaran diri dalam berlalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga protokol kesehatan, saling peduli, dan menjaga satu dengan yang lain di dalam berlalu lintas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi perhatian dan pemikiran bersama kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Bapak kebanggaan kami, Bapak Muhammad Fahmi tentunya ya. Luar biasa sekali. Dan tentunya Black, seperti yang sudah kita sebutkan di awal acara tadi ya, bahwa sejak tanggal 6 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober, kita telah melakukan perlombaan Road to Pekan Keselamatan Jalan 2021. Nah, pasti pada penasaran siapa saja sih yang sudah menjadi juara. Betul untuk sekali. kompetensi kita yang sangat luar biasa sekali. Untuk itu kami mengajak dan juga seluruh tamu undangan baik via Zoom ataupun secara langsung yang ada di sini. Akan kita rangkum karya seluruh peserta-serta pemenang lomba PKJ 2021 melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Ya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin berbahagia luar biasa. Luar biasa, kita ucapkan selamat untuk para Betul. pemenang Road to Pekan Keselamatan Jalan 2021. Untuk itu kami mengundang untuk bisa naik ke atas panggung untuk penyerahan hadiah secara simbolis. Kami persilakan untuk kompetisi desain, juara ketiga ini ada Niku Vestonika. Yang kedua ini ada Kadek Dwi Hendra, yang juara pertama ini ada Anjas Setiawan. Baik, kami undang tentunya untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Dan berikutnya kita akan beralih ke kompetisi fotografi. Dan untuk kompetisi fotografi ini, juara ketiganya dimenangkan oleh Afrianto, juara kedua dimenangkan oleh Iwan Setiawan, dan juga juara pertamanya selamat kami ucapkan untuk Nadira Bernadia. Dan untuk kompetisi TikTok, ya juara ketiga ini ada Shipa Mutia Chandra, juara kedua ada Muhammad Fikri, dan juara pertama ini ada Acipan. Betul, beralih ke kompetisi berikutnya adalah video pendek. Untuk juara ketiganya dimenangkan oleh Eko Prayoga. Untuk juara keduanya dimenangkan oleh Putra Mahendra. Dan juara pertamanya dimenangkan oleh Adin Nugroho. Ya, untuk informasi, beberapa pemenang lomba ini adalah berasal dari luar Palembang. Sehingga ada yang diwakilkan juga. Jadi ya. Akan diwakilkan oleh teman-teman dari BPTD ya. Betul sekali. Ya, yang tentunya sudah ada di belakang kita. Wah, ini dia para pemenang kompetisi kita. Kami dengan hormat mengundang kepada Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Fahmi, untuk bisa bergabung bersama kami Pak, untuk langsung memberikan hadiah kepada para pemenang. Boleh kembali kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin berbahagia. Ini adalah para pemenang lomba tentunya yang sudah diadakan dari tanggal 6 ya. Ya, yang pertama untuk kompetisi desain, juara ketiga. Ini ada Niku Pestorika. Ya, baik, selamat. diberikan langsung. Dan juara kedua ini sudah ada Kadek Dwi Hendra. Dan tentunya kami ucapkan selamat mendapatkan hadiah juga uang tunai senilai Rp500.000. Beserta piagam, juara Betul kedua sekali. ini ada Kadek Dwi Hendra. Selamat. Luar biasa, tentunya kita harus mengapresiasi Betul untuk sekali. teman-teman kita yang saat ini luar biasa sekali untuk yang namanya di dunia sosial media ya. Betul sekali ya. Dan semua ini kami ucapkan selamat untuk lomba Road to Pekan Keselamatan Jalan 2021. Yang pertama ini ada Anjas Setiawan untuk juara Baik. kompetisi desain ya. Luar biasa. Selanjutnya kita akan ke lomba fotografi. Ini para pelaku pembidikan ya. Bidik sana, bidik sini. Betul sekali. Iya. Untuk juara ketiga di fotografi dimenangkan oleh Afrianto. Nah, ini kemarin yang motorai Ocon kalau salah ya. Betul. Tolong pajang buku kita sepanjang jembatan Ampera. Jangan ya, bahaya. Selanjutnya tetap mendapatkan uang tunai. Berikutnya juara kedua dimenangkan oleh Iwan Setiawan, luar biasa. Kemarin kalau tidak salah moto kaki aku dah. Bukan ya? Baik. Menang motor kaki kau. Oh, iya. Yang banyak bekas ini ya, knalpot. Selamat, ini luar biasa teman-teman kita ini ya. Yang ikut berkompetisi. Betul sekali. Dan kami ucapkan selamat untuk Nadira Bernadia ya. Setelah ini tentunya Bapak Fahmi akan memberikan hadiah secara simbolis kepada pemenang kompetisi TikTok ya. Betul sekali, setelah ini kita lanjutkan untuk kompetisi TikTok ya. Betul. Dulu aku melok juga Black. Kau melo? Iya. Ala pengerinyo ya. Iya. Juara ketiga ini ada Shipa Multi Chandra, TikTok ya. Ini yang betiktokan lentik yang Iya. tadi ya. Iya. Ya bukan lagi ya, yang difoto viral ya. Betul. Masuk trending topik inilah. Oh ya Iya. Allah, inilah. Iya. Ini bukan yang di simpang lampu merah yang marahi budak itu, bukan? Ah, bukan. Baik. Itu viralnya lain. Ya lain ya. Selanjutnya ini ada Muhammad Fikri. Selamat untuk para pemenang. Dan juara pertama ini ada tentunya saat ini masih Muhammad Fikri, Acipan. Yang pertama ada Acipan. Betul sekali. Ucapnya kalau dijengok kalau dari fotonya Acipan ini besar, tinggi, belaga Edo mancung, utang kate. Aku pengen nengok videonya waktu dia joget TikTok itu cak mano Lentur, cak ager-ager ya. Baik. Selanjutnya kami mohon kesediaan kembali untuk Bapak Fahmi.
kita akan memberikan hadiah kepada pemenang kompetisi video pendek ya. Baik, untuk video pendek ini juara ketiganya dimenangkan oleh Eko Prayoga. Nah, dengan judul filmnya adalah Ayahku Bukan Ibuku ya. Oh ya, bukan ya. Baik. Ayahku bukan ibuku. Betul. Oh iya. Iya, Jadi iya. satu. Jadi satu. Selanjutnya juara kedua dimenangkan oleh Putra Mahendra. Dengan judul film? Dengan judul film adalah Minjem Duit. Baik. Dan selamat kami ucapkan untuk pemenang juara pertama di kompetisi video pendek oleh Adin Nugroho ya. Dengan judul film? Cintai Aku Karena Allah. Iya. Wow. Ya Allah, lakannya Baik. Luar biasa sekali. Selanjutnya kami persilakan Bapak Fahmi untuk bisa berfoto bersama dengan seluruh pemenang Boleh diapit? peserta kompetisi kita. Baik. Ya. Kita abadikan terlebih dahulu momen spesial kita bersama dengan Bapak Betul Muhammad sekali. Fahmi. Bapak kebanggaan kita selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan. Baik, dan ini adalah para pemenang di beberapa kategori perlombaan. Luar biasa. Kemarin aku juga nak melo Iya. lomba video pendek. Lomba apa? Lomba video pendek. Iya, dengan judul film. Judulnya adalah Beranak Disangke Asoy. Cuma ndak terima, kalah langsung ya. Iya. Ya Allah, tidak baca kebayang ke Mak Manonin beranak disangke asoy itu. Beranak disangke asoy, kalah langsung. Oh ya. iya. Tidak masuk kategori Black ya? Betul. Iyalah aku yang tidak kalah sangke asoy itu ya. Baik. Baik, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Fahmi dan beserta seluruh peserta yang sudah memenangkan kompetisi. Selamat ya. Betul sekali. Dan semoga hadiahnya bisa bermanfaat tentunya. Jangan pernah berhenti untuk berkarya Enda Ocon ya. Betul sekali. Betul. Izin Bapak Fahmi, kami lihat tiap hari Bapak Fahmi meloi TikTok ini ya. Iya. Singgonya pinggang lah sakit, Iya. kaki terseleo. Iya. Jauh ke tangi menang tuh Pak. Iya. Iya, uang jijik lagi ada. Oh, jadi Black dulu pernah ikut kompetisi TikTok? TikTok. Iya. Dengan lagu kebangsaannya apa itu? Kalau tidak salah itu beranak di pojok tangki motor. Iya. Iya. Nah Baik. Black, Aha. ini luar biasa sekali rangkaian acara kita dari tadi sampai dengan saat ini. Nah, Betul kita sekali. ingin sedikit lebih mengenal, lebih dalam lagi tentang Pekan Keselamatan Jalan Ya. 2021 ini ya. Dan yang pastinya hari ini di kesempatan yang sangat baik ini bersama-sama kita akan mengetahui bersama-sama Kita ada agak tentang sedikit keselamatan jalan ya. berbincang-bincang dan Lewat- berbicara manis, Betul. manja grup ya. Oh bukan ya, lewat talk show yang bakal kita nikmati bersama-sama tentunya Iya, ya. kita undang terlebih dahulu untuk bisa bergabung bersama kita. Kami persilakan kepada Bapak Alexander TP DDS SIT. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, dan Bapak tentunya Alexander, kita sapa dulu, ngobrol dulu dong. Iya, selamat tak kenal pagi, Pak. maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. tak cinta maka tak terjadilah hari ini ya. Baik, Bapak Alexander, apa kabarnya Pak? Apa kabar, Bisa Pak? dinyalain dulu Pak. Oke, Nah, siap. sudah. Sehat. Sudah sehat, ngopi, sehat, Pak? Sehat Pak? Sudah ngopi? Sudah. Oh, sudah. Bukan malah. Memang kalau sebelum ngopi Pak sebenarnya tidak terlalu belaga nyingok ya. Iya. Tapi kalau sudah ngopi nih, wow bukan Wow, main. bukan lagi ya. Pada saat aku kesini tadi Pak, ditegur ruang Ariel Noah aja. Iya. Kapan aku noleh langsung bawa ini baca ke surat Anas ya. Iya, katanya apa? Itu bukan, Antu, ya. bukan Nazar ujinya. Baik, Iya, sudah baiklah. hadir di tengah-tengah kita saat ini ada person ya, Bapak Alexander ini akan membawakan talk show bersama-sama tentunya pada kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kita serahkan kepada Bapak Alexander. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah buat Bapak Alexander. Baik, terima kasih untuk membawa acara. Kita ini dikasih waktu berapa lama ya? Mbak? Halo, dikasih waktu berapa lama untuk dari panitia? 30 menit ya? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7, Bapak Fahmi. Kemudian yang kami hormati Dirlantas Polda Sumsel yang diwakili oleh Pak Yan dari Kasubdit Kamsel ya Pak ya, izin. Yang kami hormati juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kabid Lalin Pak Yanuar ya Pak ya.
Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang yang diwakili oleh Pak Sekdis, Pak Agus. Kemudian yang kami hormati juga Kapolrestabes Kota Palembang yang diwakili oleh Pak Kasat Lantas, Pak Endro. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya Bapak-Bapak sekalian. Dan untuk seluruh hadirin yang hadir pada acara hari ini, Pekan Keselamatan Jalan tahun 2021 khusus di Balai Pengelola Transportasi Jalan. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua dulu. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu yang diberikan kepada kita hanya 30 menit, kami undang dengan hormat untuk ke panggung Pak Pami sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Pak izin Pak. Kemudian untuk mewakili dari Polri, Pak Yan, Kasubdit Kamsel dari Ditlantas, Pak izin Pak. Kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Pak Yan yang mewakili, Pak izin Pak, silakan Pak. Dan mungkin karena waktunya ya silakan Pak. Karena tempatnya sempit Pak. Ini kita bincang santai saja Pak tentang keselamatan jalan yang ada khususnya di Sumsel ini. Nanti juga kami akan mintakan pendapat juga kepada Pak Sekdis Kota Palembang dan Pak Kasat Lantas dan dari Jasa Raharja. Oh ya maaf tadi kita kelupaan Pak untuk ininya Pak izin Pak. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak sebagai narasumber bincang-bincang santai kita ini Pak. Kita ketahui di Provinsi Sumatera Selatan ini dalam rangka Pekan Keselamatan Jalan Nasional ini kita sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan Pak. Bagaimana cara kita mensosialisasikan kepada masyarakat supaya menciptakan keselamatan jalan Pak, khususnya transportasi jalan di jalan ini. Nah, kita mau mintakan ini Pak sedikit diskusi Pak, khusus kepada kita sebagai pemangku kebijakan khususnya di Sumsel ini terhadap keselamatan jalan di kita. Nah, khususnya mungkin kita bisa mulai Pak bincangnya dari Kepala Dinas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dulu Pak. Menurut Bapak Pak, untuk menciptakan keselamatan jalan Pak khususnya di Dinas Perhubungan Provinsi apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak? Mungkin itu Pak bincang kita yang kita mulai Pak, nanti untuk berkembangnya nanti Pak. Ada ininya mungkin. Ya, silakan Pak Kabid Lalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Balai Ditlantas yang mewakili Kadisub Kota Palembang, Pak Agus, Kasat Lantas Polresta, Pak Endro. Jadi banyak hal sebenarnya provinsi, terutama ya Pak, terutama jalan provinsi, kita mendorong kabupaten kota untuk mengajukan Banggup berkaitan dengan Paskes. Fasilitas keselamatan khususnya jalan provinsi. Kedua, kita melakukan sosialisasi juga ke kabupaten kota berkaitan keselamatan. Termasuk hari ini kami sudah melakukan pelajar pelopor. Jadi pelajar pelopor untuk Sumatera Selatan hanya 2 kabupaten yang mengikuti. Tapi tetap kita laksanakan. Ya, pelajar pelopor dari MUBA dengan dari OKI. Jadi masih berjalan. Yang kedua kita juga melakukan penertiban. Ya, penertiban itu penting Pak. Jadi jangan hanya sekedar sosialisasi tanpa ada penertiban. Ya mindset kita orang ini kapal nggak ada yang mengatur ataupun yang menjaga dianggap tidak berlaku peraturan. Jadi di samping rambu-rambu yang kita pasang di jalan provinsi, kita juga melakukan penertiban di jalan provinsi. Dan kadang-kadang di jalan nasional Pak Pami. Jadi tidak menutup kemungkinan juga selain jalan provinsi itu salah satunya. Karena memang keselamatan ini bukan instansi yang berwenang saja. Ini sudah punya kita semua untuk
melakukan sosialisasi atau barangkali tanggung jawab keselamatan untuk kita semua dan juga kita semua yang harus melakukannya. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan karena waktu juga ini Pak moderator. Jadi agak cepat-cepat, jangan sampai nanti yang lain nggak kebagian ngomong malahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Mungkin langkah-langkah yang telah dilakukan di provinsi Pak, mungkin supaya kita berkeselamatan. Kemudian dilanjut dari lalu lintas Pak. Dari sisi lalu lintasnya khususnya yang di Provinsi Sumatera Selatan Pak. Kita kan berdasarkan 5 pilar keselamatan jalan itu kan ada masing-masing instansi bertanggung jawab atas program untuk menciptakan keselamatan jalannya Pak. Nah untuk yang di Lantas Polda Pak, yang khususnya di Sumsel ini Pak, kira-kira apa Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Kepala Balai dari Kadishub, kemudian dari Jasa Raja, Kasat Lantas, dan semua yang hadir dalam acara ini. Yang perlu saya sampaikan, saya mohon maaf dulu karena di Lantas jam dan hari yang sama, mungkin ada kegiatan dengan Kapolda di Pakri, kegiatan olahraga bersama. Jadi ada beberapa item yang perlu saya sampaikan dari Ditlantas. Kita udah memberikan semacam edukasi kepada masyarakat, inovasi tentang keselamatan berlalu lintas. Salah satu contoh ke depan ini mungkin dalam waktu dekat ini kita gelorakan ETLI. Nah, itu salah satu contoh ETLI. Setiap pelanggaran nanti tidak menutup kemungkinan semua akan melewati jalur-jalur yang akan dipasang ETLI. Itu ke depan untuk ETLI. Dan kemudian untuk tematik kita diperintahkan oleh Kapolda. Yang pertama tentang knalpot brong, kemudian melawan arus, kemudian tidak memakai helm. Itu seluruh Polres jajaran sudah dilaksanakan dan tidak tematik saja. Jadi semua pelanggaran-pelanggaran akan kita tindak. Namun demikian inovasi dan edukasi setiap malam, mohon maaf mungkin ada yang terganggu, kami sudah melaksanakan dari Direktur Lalu Lintas dan Polres jajaran mengadakan hunting system tentang pelanggaran-pelanggaran yang saya sampaikan tadi, ya. Khususnya 3 item itu, jadi himbauan sekalian ini, himbauan kepada masyarakat, 3 tematik ini tolong jangan dilaksanakan, karena akan nanti berurusan dengan polisi lalu lintas yang ada di jalan, ya. Jadi karena sangat mengganggu, ya, dari knalpot brong 1 kendaraan saja udah bisingnya setengah mati, ya, apalagi sampai berpuluh kendaraan knalpot brong atau knalpot racing, ya, termasuk melawan arus, termasuk tidak memakai helm dan pelanggaran-pelanggaran lain. Saya rasa itu edukasi-edukasi dan inovasi dari Direktorat Lalu Lintas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mungkin sangat ini ya kepada kita di sini Pak yang hadir kan banyak yang kaula muda Pak. Tadi sampaikan oleh Pak Yan tadi, knalpot blong, tidak pakai helm dan kecepatan ya Pak ya. Nah itu mohon rekan-rekan nanti yang hadir di sini mungkin sini juga ada seperti patroli ya Pak ya. Patroli terhadap 3 hal tersebut ya Pak ya. Minta tolong teman-teman, mungkin di sini nggak ada Pak, teman-teman kita Pak yang mungkin yang Bapak 3 sampaikan tadi nggak ada. Jadi apa yang disampaikan tadi dari di Lantas Polda supaya kita menaatinya. Kemudian etle tadi Pak ya, etilang Pak. Itu kira-kira kapan Pak bisa dilaksanakan Pak di kita Pak? Untuk informasi nanti kita menunggu dari Korlantas karena itu sifatnya nasional. Ya, jadi nasional berarti seluruh Indonesia nanti melaksanakan. Namun demikian, item-item dan perangkatnya sudah lengkap. Salah satu contoh
di depan Korem Gapo. Nah, dan itu sudah dilaksanakan, namun dalam kategori belum pelaksanaan yang sebenarnya. Jadi contoh pelanggaran tidak pakai helm, tidak pakai seatbelt, nanti di CAPS ketahuan, nanti begitu di share ketahuan siapa pelanggarnya, nomornya di situ semua nampak. Baik Bapak. Tes. Baik Bapak, mungkin kita tunggu nanti Pak untuk penerapan RL-nya. Semoga kita nanti semakin disiplin lagi Pak. Terima kasih Pak Yan. Kita lanjut kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat. Mohon izin Bapak, kita tadi sudah menyaksikan banyak cara untuk mensosialisasikan keselamatan. Kita lebih fokus kepada media sosial Pak untuk tahun ini Pak. Nah, selain media sosial Pak, mohon izin Pak untuk program yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Pak untuk menciptakan keselamatan di zero accident ini Pak. Izin Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Alex. Terkait dengan kegiatan aksi keselamatan hari ini, sebetulnya ini adalah sebuah komitmen bersama untuk mengawal sebuah fungsi keselamatan. Kalau kita berbicara transportasi, maka rasanya itu memang menjadi sebuah tusi pemangku kepentingan di bidang transportasi. Tetapi ketika kita berbicara tentang keselamatan, maka tugas semua kita untuk menjalankan itu. Karena ini adalah amanah konstitusi. Persoalan transportasi adalah persoalan yang harus kita tuntaskan. Persoalan keselamatan, kita harus bergerak bersama. Maka dari itu, saya selalu mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa keselamatan itu adalah sebuah investasi. Keselamatan itu harus direncanakan. Artinya, Kementerian Perhubungan dan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat, wilayah 7 Provinsi Sumsel Babel ini terus mendorong Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi semua, katakanlah pemenuhan fasilitas keselamatan, kemudian di daerah rawan kecelakaan kita melakukan mitigasi, kemudian di daerah khusus untuk zona aman sekolah juga kita lakukan, terus bergerak. Ini tidak henti-hentinya setiap tahun Bapak Ibu sekalian, kita mendorong di titik-titik mana yang harus kita lakukan proses mitigasi dan proses pencegahan. Sehingga di setiap tahun kita melakukan pemasangan rambu-rambu, pemasangan marka, pemasangan guardrail, pemasangan alat-alat fungsi keselamatan jalan, itu sudah sangat banyak sekali. Nah, sekarang mungkin tinggal bagaimana kita terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, teman-teman dari kepolisian untuk bersinergi Bapak Ibu sekalian. Terutama dari kepolisian untuk dari sisi penegakan hukum di jalan Bapak. Makanya hari ini kami sengaja yang tampil di sini Pak, pesertanya ini wajah muda-muda semua ini Pak. Kenapa? Memang visi kami adalah menyentuh sasaran yang milenial ini Pak. Yang notabene Pak sering banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu, selain kita melakukan aksi di jalan, kita juga selalu mengedukasi dan mensosialisasikan. Karena memang itulah tugas kita, itulah amanah bangsa kepada kita yang harus kita jalankan dengan baik. Saya kira itu Pak Alex terhadap apa hal saja yang sudah kita lakukan di BPTD, terus bergerak, terus mendorong. Saya dibantu Pak, ini ada Pak Mulki nih Pak, nah, ini kasih LLAJ saya nih Pak, luar biasa Pak. Kemudian ada Pak Hendra, Kasubag TU saya, dan ada Ibu Indah. Nah ini semua kami sinergi bersama-sama untuk mendukung aksi keselamatan, baik itu keselamatan di jalan raya maupun keselamatan di transportasi SDP yang menjadi bagian daripada tugas pokok kami di BPTD. Saya kira itu Pak Alex yang saya bisa sampaikan Pak. Baik, terima kasih Pak Fahmi untuk program-program dari BPTD. Ya, aplaus kepada Pak Fahmi. Semoga nanti bisa lebih menciptakan keselamatan Pak di jalan Pak, khusus di Provinsi Sumatera Selatan. Izin Pak, saya ke bawah Pak. Ini ada juga tamu undangan kita.
dari Pak Kasat Lantas, dari Pak Sekdis, dan dari Pak Jasara Harja. Kami ke Pak Kasat Lantas dulu Pak, izin Pak. Kami salam hormat Pak kepada Pak Kasat Lantas ini dengan tidak sungkan Pak berkomunikasi dengan kita yang belum kenal ini, baru ketemu Pak dengan Pak Kasat Lantas di sini Pak. Kita tanyakan bagaimana ini Pak, bagaimana ini Pak. Saya sangat salut Pak dengan Pak Kasat Lantas, tidak sungkan untuk berkoordinasi Pak. Kami mohon maaf Pak. Terima kasih juga Pak. Pak, kami juga mau tanya Pak, khusus untuk di Kota Palembang Pak. Kondisi lalu lintas di Kota Palembang ini kan udah sangat pesat Pak. Sangat mungkin, tapi pengaturan lalu lintasnya kalau saya lihat ini sudah menuju ke era digitalisasi Pak. Sudah ada ATCS di kita, terus kemudian mungkin dengan adanya beberapa perangkat-perangkat ini, menurut Bapak bagaimana Pak untuk yang pelaku-pelaku lalu lintas dalam menciptakan keselamatan khususnya di Kota Palembang ini Pak, izin Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi, mohon izin Bapak sekalian hadir pada siang ini. Saya izin berdiri supaya nemenin Pak Alek berdiri Pak ya. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kita sama-sama sepakat bahwa yang duduk di sini, hadir di sini adalah bagian daripada RSPA Pak, Road Safety Action of Partnership. Ya. Artinya kita semua yang stakeholder terkait dengan masalah keselamatan, kelancaran, ketertiban di jalan raya. Kami kepolisian dalam hal ini lalu lintas yang merupakan bagian dari 5 pilar yang tadi Pak Alex sebutkan tadi, mempunyai tugas tanggung jawab. Yang pertama adalah registrasi, identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, kemudian penegakan hukum, kemudian pendidikan masyarakat, ya, kemudian manajemen dan rekayasa lalu lintas. Itu tertera jelas di Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang mengamanahkan kepada kami dan di breakdown menjadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan selama ini Pak Alex. Terkait dengan Kota Palembang yang sudah sedemikian maju, di mana sebelumnya saya pernah bertugas di Kalimantan, ya, saya anggap sudah ramai, rupanya masuk ke Palembang sudah jauh lebih ramai lagi Pak. Kebetulan saya menjabat Kasat Lantas kurang lebih 7 bulan, melihat dinamika yang begitu kompleks terkait dengan lalu lintas Kota Palembang. Yang pertama adalah Palembang yang saat ini sudah sedemikian ramai dengan dinamika kegiatan lalu lintas yang sudah cukup tinggi, kemudian diimbangi dengan ditambah lagi pembangunan-pembangunan yang cukup masif. Ya. Sebentar lagi kita akan melihat pembangunan flyover di Simpang 66, Skip Pangkal, ya. Kemudian tidak berapa lama kita akan pembangunan di underpass Simpang Caritas. Kemudian sekarang berlangsung ada pembangunan IPAL di Merdeka, kemudian di Kolonel Atmo, kemudian sedang berlangsung di depan kita ini juga sampai ke Keramasan. Ini kemudian secara tidak langsung memberikan kontribusi permasalahan yang harus sama-sama kita duduk bersama untuk dapat memecahkan hal ini. Tadi yang disinggung oleh Pak Ian, di mana kami sekarang ada 3 sasaran, ya, prioritas pelanggaran yang memang hasil evaluasi kami untuk data laka lantas yang kami input setiap hari, setiap bulan kita datakan, itu kisaran Polrestabes Palembang ada kejadian laka lantas kisaran 30-40 kasus dalam 1 bulan. Ya. Sehingga kalau diambil rata-rata setiap hari minimal 1 kejadian. Hal ini terjadi karena beberapa aspek, ya, beberapa aspek dari faktor manusianya, dari faktor sarana prasarananya, kemudian dia cari pengaturannya dan lain-lain. Ini akhirnya harus kita sama-sama sadar diri bahwa keselamatan di jalan raya itu adalah tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya kepada penyelenggara, pemerintah, kami kepolisian, dinas perhubungan, angkutan darat dan lain-lain, namun juga masyarakat yang menggunakan jalan sendiri. Dalam hal ini adik-adik mungkin yang di depan saya ini yang tiap hari berlalu lintas dari rumah ke tempat sekolahnya, ke tempat kegiatannya, juga harus memiliki peran yang penting, ya. Minimal dalam hal ketaatan, kepedulian, kemudian etika berlalu lintas
yang harus terus dipegang. Karena kalau tidak, tentunya ya kemudian kami hanya akan menghimpun data, tambah lagi jumlah kecelakaan, ada yang beberapa sampai meninggal dunia. Ya, ini juga harus kita sama-sama bisa pikirkan bersama. Terkait dengan 3 sasaran prioritas, yang pertama adalah helm, penggunaan helm, yang kedua adalah knalpot racing, kemudian yang ketiga adalah melawan arus. Ini karakteristik perilaku pengendara di Kota Palembang yang selama ini kita lihat dan menjadi bagian menjadi hal yang menarik perhatian pimpinan kita. Dan terbukti selama 2 bulan ini kita berjalan, ada kegiatan razia stasioner, ada hunting, setiap malam minggu kita kegiatan razia di Sudirman, ya. Namun terus ada. Artinya setiap hari kita hampir menghimpun 200-300 pelanggaran para pengemudi ataupun pengendara di Kota Palembang ini. Nah, ini juga harus kita sama-sama pikirkan. Tidak mungkin pendekatannya hanya dengan pendekatan hukum. Tanpa ada kesadaran, tanpa ada pendidikan daripada perilaku para pengendara. Ini juga merupakan bagian daripada bagaimana kita menciptakan pekan keselamatan jalan ini. Nah, ke depan kami sangat mengharapkan sekali Pak Alex, rekan-rekan sekalian yang hadir di kesempatan siang hari ini, tentunya mari kita bekerja sama antara kita pihak pemerintah, ada kepolisian, ada kementerian perhubungan dan seterusnya. Sisi lain namun juga peran aktif masyarakat untuk peduli, kemudian taat aturan, kemudian beretika berlalu lintas supaya semua dapat berjalan bersama dalam rangka mewujudkan Pekan Keselamatan Jalan tahun 2021. Mungkin demikian Pak Alex yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Kasat, Pak Endro, untuk penyampaian program keselamatannya Pak, yang khusus di wilayah kerja Polresta Palembang Pak. Terakhir Pak, dari di subkota Pak Agus, mungkin untuk kegiatan programnya Pak di Kota Palembang Pak, izin Pak. Terima kasih Pak Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas tadi, jadi untuk program keselamatan 5 pilar, ya memang kita harus sinergi dan berkolaborasi. Ini sangat penting sekali. Ya, jadi mulai dari manajemen rekayasa, ya kami ada yang namanya forum lalu lintas Pak. Jadi semua kebijakan manajemen rekayasa, enggak ada tuh dari Disub. Nah, jadi kami rapatkan dalam forum, sehingga keputusan itu adalah keputusan dalam forum yang akan kita terapkan di lapangan. Ini sudah kami laksanakan Pak Alek. Ya, jadi masalah yang manajemen rekayasa yang berkeselamatan, ini sudah kami laksanakan di dalam forum lalu lintas. Ya. Kemudian untuk kendaraan yang berkeselamatan, ya. Kami sekarang sudah melaksanakan yang namanya di pengujian itu dengan sistem blue, Pak. Ya. Jadi kita sekarang tidak main-main, Pak. Jadi kami juga butuh dorongan oleh Pak Fahmi terkait masalah odol ini, Pak. Terus terang sangat ketat dan sangat ketat sekali ini. Tiap hari kami biasanya mengekir sekitar 200. Sekarang tidak sampai 100, Pak. Banyak yang odol ini, Pak. Makanya kami minta kebersamaan, sinergitas antara kita, ya supaya masalah odol ini cepat tuntas. Ya, jadi kita namanya nanti kendaraan yang berkeselamatan. Ya. Kemudian ada yang namanya pengemudi yang berkeselamatan. Ya. Memang itu ranahnya di pihak kepolisian. Kami sebelum pandemi, maaf Pak Kasat Lantas, ini jadi macet gara-gara pandemi, kami rutinitas dulu itu. Kami bersama-sama dengan pihak kepolisian, kami juga ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari sekolah SMP, SMA, bahkan ke universitas. Ini kami laksanakan rutin, Pak. Jadi setiap triwulan kami anggarkan untuk program keselamatan khususnya untuk sosialisasi di sekolah-sekolah. Ya. Nah, yang jalan berkeselamatan ini kami minta dorongan dari mungkin Pak Fahmi. Ya, dulu sudah pernah kita jalankan, yaitu namanya layak fungsi jalan.
Maka saya minta dari untuk Kementerian PU atau mungkin dari Dinas KPU-an ya supaya ini bisa digerakkan lagi. Jadi jalan yang kita laksanakan dalam Kota Palembang ini benar-benar sudah bersertifikat jalan yang berkeselamatan. Jadi atau layak fungsi jalan. Nah, ini kemarin sudah kita nilai itu jalan Soekarno-Hatta ini. Ya, dulu sudah kita petakan, Pak. Sudah memenuhi syarat untuk sebagai jalan yang berkeselamatan. Inilah program-program. Terus terang Pak, ini agak macet gara-gara pandemi kemarin. Yang biasanya kami rutin sosialisasi ke sekolah, ini juga terpaksa kita kurangi. Namun kita juga tetap terus bekerja, bersemangat. Sekali lagi saya minta yang namanya 5 pilar ini kita laksanakan harus secara sinergi dan kolaborasi bersama-sama. Seperti sampaikan tadi, keselamatan ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya, ini kami harapkan. Mungkin ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekdis, Pak Agus yang disampaikan tadi. Semoga dari seluruh stakeholder untuk menciptakan keselamatan di jalan ini kita tetap bersinergi, Pak. Dan khususnya nanti di Sumatera Selatan dan di Kota Palembang ini lebih menuju ke terciptanya keselamatan jalan ini lebih bagus lagi, Pak, dan lebih meningkat lagi masyarakat untuk menaati aturan-aturan. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk para narasumber. Kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih, mohon maaf untuk kurang-kurang dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami mohon untuk tetap di atas panggung. Izin Bapak, mohon tetap di atas panggung karena kita akan melanjutkan tentunya untuk sesi deklarasi. Betul sekali. Dan saat ini tentunya kami persilakan untuk melakukan deklarasi bersama sebagai tanda bahwa kita akan terus berkomitmen sebagai pengguna jalan yang baik dan mengutamakan keselamatan jalan. Deklarasi akan dipimpin oleh Bapak Iqbal. Baik, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, kami mohon kesediaannya untuk bisa berdiri sejenak. Kami undang Bapak Iqbal, kami mohon kesediaannya untuk bisa naik ke atas panggung. Akan kita lakukan bersama-sama tentunya untuk penyematan PIN ya. Untuk melakukan deklarasi bersama. Kami mohon Baik, untuk melakukan deklarasi terlebih dahulu. Sebagai tanda bahwa kita akan terus berkomitmen, yaitu sebagai pengguna jalan yang baik, Enda Ocon ya. Betul sekali. Mulai saat ini kita harus mengutamakan keselamatan tentunya. Dan sudah hadir tengah-tengah kita saat ini Bapak Iqbal yang akan memimpin tentunya prosesi deklarasi ini dan didampingi oleh yang kami hormati Bapak Fahmi. Dan semua tamu VIP yang saat ini menyaksikan juga. Ya, kami silakan. Tes. Deklarasi Pekan Keselamatan Jalan 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 22 Oktober 2021, kami, Koalisi Teman Sejati bertekad menjadi pelopor keselamatan jalan dan selalu berupaya meningkatkan kepedulian serta bertanggung jawab terhadap keselamatan. Luar biasa. Tuhan yang paling meriah. Dan kami mohon tentunya kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan juga Bangka Belitung untuk melakukan pemasangan PIN setuju. Dan dengan ini tentunya dengan ini untuk Pekan Keselamatan Jalan Sumsel 2021 dan juga peresmian Masjid Nur Hijrah telah resmi dilakukan. Kami ucapkan selamat tentunya saat ini kita bisa menikmati visit ke area mural di sebelah sana Bapak ya. Baik, kami persilakan. Dan nanti akan dilanjutkan untuk pemotongan pita di Masjid Nur Hijrah. Ya. Baik, kami persilakan Bapak Nur, diawali dengan Bapak Nur dan juga beserta jajaran sebesar rombongan. Dan juga tamu undangan boleh mengikuti. Kami persilakan untuk tamu undangan juga boleh mengikuti dari Betul sekali. Bapak Fahmi untuk bisa bergabung melihat atau juga meninjau untuk area mural ya. Ya. Teman-teman kita yang saat ini sedang berkompetisi di area mural ya. Dan Baik. dilanjutkan nanti untuk pemotongan pita di depan Masjid Nur Hijrah. Betul. Dan
Untuk Anda semua, kita akan bersama-sama tentunya yang tadi sudah diresmikan oleh Bapak Fahmi melakukan tanda tangan prasasti, dan saat ini kita akan langsung meninjau Masjid Nur Hijrah dan kita akan lakukan prosesi untuk pemotongan pita. Terlebih dahulu kami persilakan seluruh tamu undangan bisa menikmati dan juga menikmati, ini adalah salah satu perlombaan mural yang sudah diadakan sebenarnya ini dari kemarin-kemarin juga ya. Betul, kita bisa lihat Black itu adalah teman-teman dari kita yang sangat luar biasa sekali dengan goresan tangannya, goresan mural yang tampak nyata sekali ya, dan ini juga mengingatkan kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati di jalan. Betul sekali, ya. karena yang jelas temanya adalah tema dengan berhati-hati di jalan ya. Ada Furson. Sudah ada superhero yang menahannya. Betul sekali. Dan bersama-sama setelah ini kita akan meresmikan Masjid Nur Hijrah dengan langsung memotong pita. Dengan diresmikannya masjid ini semoga bisa menambah nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Tentunya ini juga bisa menjadi tempat rest area ya untuk teman-teman yang melakukan perjalanan jauh dan ingin beribadah. Sudah sah tentunya diresmikan Masjid Nur Hijrah. Ya, sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Fahmi beserta rombongan untuk meninjau untuk area Masjid Nur Hijrah untuk pemotongan pita di depan Masjid Nur Hijrah beserta rombongan. Sebagai tanda resminya untuk Masjid Nur Hijrah pada hari ini. Ya, saat ini tentunya Bapak Fahmi beserta rombongan sudah memasuki tentunya untuk area pemotongan pita di Masjid Nur Hijrah. Kami persilakan kepada Black. Iya, telah selesai tentunya untuk pemotongan pita peresmian dari Masjid Nur Hijrah. Iya, yang telah dipimpin langsung oleh Bapak Fahmi.